Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di mata kuliah akuntansi keuangan akan melakukan presentasi dengan tema ekuitas. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Lutfiah Sultanah dengan NIM A1C020135. Yang kedua ada Melisa Indah Arianti dengan NIM A1C020146. Yang ketiga ada Meta Maulina dengan NIM A1C020147. Yang keempat ada Mitayanti dengan NIM A1C020149. Yang kelima ada Nadira Absari Utami dengan NIM A1C020166. Yang keenam ada saya sendiri, Muhammad Aditya Nugraha dengan NIM A1C020153. Yang terakhir ada Muhammad Soleh Hambali dengan NIM A1C020163. Baiklah, itu anggota dari kelompok 3. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari kita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Yang pertama, definisi dan komponen ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas dan modal sebenarnya dapat dilihat dari berbagai konteks dan digunakan secara lebih luas. Ekuitas lebih mengacu pada ekuitas pemegang saham, sedangkan modal dapat mewakili investasi awal oleh pemilik atau pemegang saham secara langsung ke dalam perusahaan. Modal disetor sama dengan saham biasa plus saham preference akan menghasilkan yaitu sebagai agio saham plus laba ditahan min saham plus agio saham treasury plus laba komprehensif lain plus kepentingan non pengendali. Selanjutnya, biasanya dalam laporan posisi keuangan, ekuitas diklasifikasikan sebagai berikut: modal saham atau share capital, agio saham atau share premium, laba ditahan atau retained earnings, akumulasi penghasilan komprehensif lain atau accumulated other comprehensive income, saham treasury atau treasury shares, dan yang terakhir itu ada kepentingan non pengendali atau non controlling interest or minority interest. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Lutfiah Sultanah. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Saudari Mitayanti. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu penerbitan saham. Terdapat 4 isu akuntansi dalam penerbitan saham. Yang pertama, saham diterbitkan pada nilai par. Yang kedua, saham diterbitkan tanpa nilai par. Yang ketiga, saham terbit dikombinasikan dengan sekuritas lain. Dan yang keempat, saham diterbitkan dalam transaksi non-cash. Yang pertama yaitu saham diterbitkan pada nilai par. Nilai par saham merupakan nilai nominal saham, yaitu nilai yang tercantum pada lembar saham. Akun yang digunakan untuk mencatat ekuitas adalah sebagai berikut. Saham biasa dicatat pada nilai par, saham preferen dicatat pada nilai par, dan agio saham sama dengan selisih harga jual saham dengan nilai par. Contohnya yaitu PTA telah diberikan otorisasi untuk menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai par $1 per lembar saham. Pada tahap awal, PTA menjual 500 lembar saham dengan harga $10 per lembar saham. Dan pada tahap kedua, PTA menjual 500 lembar saham lagi dengan harga $11 per lembar saham. Maka jurnal yang dibuat oleh PTA adalah sebagai berikut, yaitu kas pada debit sebesar 5.000, modal saham biasa pada kredit sebesar 500, dan agio saham biasa pada kredit sebesar 4.500.
Yang kedua yaitu saham diterbitkan tanpa nilai par. Saham tanpa nilai par diterbitkan untuk menghindari liabilitas kontingensi dan menghindari kekeliruan pencatatan saham antara nilai par dengan nilai wajar saham. Contohnya yaitu PT A telah diberikan otorisasi untuk menerbitkan 10.000 lembar saham biasa tanpa nilai par. Pada tahap awal, PT A menjual 500 lembar saham dengan harga $10 per lembar saham. Sedangkan pada tahap kedua, PT A menjual 500 lembar saham lagi dengan harga $11 per lembar saham. Maka jurnal yang dibuat oleh PT A adalah kas pada debit sebesar 5.000, modal saham biasa pada kredit sebesar 5.000. Kemudian kas pada debit 5.500 dan modal saham biasa pada kredit sebesar 5.500. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Tayanti. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Aditya, yaitu dengan saya sendiri. Baiklah, C. Saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Terdapat dua metode yang dapat digunakan jika saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Secara lump sum, yaitu metode profesional dan metode inkremental. Next. Yaitu metode proporsional digunakan bila harga pasar kedua sekuritas diketahui. PT-A menerbitkan 300 lembar saham, bisa bernilai parnya adalah $10 dan 100 lembar saham preferred bernilai parnya adalah $50 dengan nilai jual $13.500. Diketahui harga pasar saham bisa $20 per lembarnya dan harga pasar saham preferred $90 per lembarnya. Dapat dilihat di tabel berikut. Ordinary shares dengan jumlahnya 300 dikali dengan amount yang bernilai 20 itu sama dengan totalnya $6.000. Sementara preference share nomor dengan jumlahnya 100 dikali 90 sama dengan 9.000 dengan persen pajaknya 90% dan 60%. Bisa dilihat alokasinya adalah issue price dari ordinary adalah $13.500, sementara dari preference sama $13.500. Dan alokasinya dari ordinary adalah 40% serta preference-nya 60%. Jadi dapat disimpulkan totalnya adalah ordinary $5.400, sementara preference $8.100. Next. Jurnal, dapat kita lihat jurnalnya ini. Yang pertama adalah kas ada 13.500 dengan modal saham preference 5.000. Agio saham preference 3.100. Modal saham biasa ada 3.000, sementara agio saham biasa ada 2.400. Berikutnya ada metode incremental. Digunakan jika hanya salah satu harga pasar. Bagian saya itu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita Melisa. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya metode inkremental. Metode ini digunakan jika hanya salah satu harga pasar sekuritas yang diketahui. Contohnya, PT-A menerbitkan 300 lembar saham biasa bernilai par $10 dan 100 lembar saham preferred bernilai par $50 dengan harga jual $13.500. Diketahui harga pasar saham biasa $20 per lembar dan harga pasar saham preferred tidak diketahui.
Nah, di sini diketahui bahwa ordinary share atau saham biasa itu diterbitkan sebanyak 300 lembar dengan harga pasar $20, hingga totalnya menjadi 6.000. Sedangkan untuk yang saham preferen itu diterbitkan sebanyak 100 lembar dan harga pasarnya tidak diketahui. Untuk alokasinya, untuk yang saham biasa 6.000, sedangkan untuk yang preferen itu harga jualnya ada 13.500 dikurangi dengan saham biasa 6.000, hasilnya 7.500. Adapun jurnal yang dibuat itu kas sebesar 13.500 didapat dari harga jual saham pada kredit modal saham preferen sebesar 5.000. Ini didapat dari jumlah saham yang diterbitkan. Untuk yang saham preferen ada 100 dengan nilai par $50. Hasilnya jika dikalikan menjadi 5.000. Untuk agio saham preferen itu 2.500, dapatnya dari ini 7.500 dikurangi dengan 5.000. Kemudian untuk modal saham biasa 3.000 itu dari 300 dikali dengan $10. Dan agio saham biasa didapat dari 6.000 dikurangi dengan 3.000. Bagian D, saham diterbitkan dalam transaksi non-cash. Jika perusahaan menerbitkan saham dalam transaksi non-cash, perusahaan harus mencatat penerbitan saham pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, nilai wajar saham yang diterbitkan jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima tidak dapat ditentukan secara andal. Contohnya, PT GHI menerbitkan saham biasa sebanyak 20.000 lembar dengan nilai par Rp500.000 untuk mendapatkan paten atas produk PT GHI. PT GHI tidak dapat menentukan nilai wajar saham, tetapi dapat menentukan nilai wajar paten sebesar Rp1.200.000. Nah, jadi jurnalnya itu paten sebesar Rp1.200.000 pada saham biasa 1 juta dan agio saham biasa 200.000. Nilai 1 juta diperoleh dari 20.000 dikali dengan 500. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Melisa. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Meta Maulina. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Materi selanjutnya yaitu pembelian kembali saham. Alasan perusahaan membeli kembali saham beredarnya sendiri. Yang pertama, meningkatkan earning per share dan ROE atau return on equity. Yang kedua itu menyediakan saham untuk kontrak kompensasi pegawai atau untuk memenuhi kebutuhan manajer potensial. Yang ketiga, menggagalkan usaha pengambil alihan atau untuk mengurangi jumlah pemegang saham. Yang keempat, mempengaruhi harga pasar dengan meningkatkan permintaan harga stabil atau meningkat. Yang kelima itu, materi selanjutnya yaitu saham treasury. Reakuisisi saham yang telah dibeli kemudian ditarik atau retirement atau dijual kembali di masa depan. Jika saham tidak ditarik dari peredaran, maka disebut saham treasury. Saham treasury tidak digolongkan ke dalam aset dan mengurangi nilai aset bersih. Kepemilikan saham treasury tidak memberikan hak-hak pemegang saham. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Saudari Meta Maulina. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nadira Absari Utami. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham treasury PSAK nomor 50 dan 55. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangi dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Contohnya, PT JKL menerbitkan 20.000 lembar saham biasa dengan nilai par Rp200 pada harga Rp500 per share.
Sebagai tambahan, perusahaan juga memiliki laba ditahan sebesar 20 juta rupiah. Ekuitasnya saham biasa yang senilai 200 rupiah par yang beredar sebanyak 20.000 lembar, yaitu sebesar 4 juta rupiah. Selanjutnya agio saham biasa 6 juta rupiah, laba ditahan 20 juta rupiah, total ekuitasnya yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 2 Februari PT JKL melakukan reakuisisi saham sebanyak 5.000 lembar saham dengan harga 700 rupiah. Saham treasury yaitu senilai 3.500.000 rupiah, pada kas 3.500.000 rupiah. Saham biasa yaitu senilai 200 rupiah par, 20.000 lembar diisukan dan 15.000 beredar, yaitu 4 juta rupiah. Agio saham biasa 6 juta rupiah, laba ditahan 20 juta rupiah. Dikurangi saham treasury sebesar 5.000 lembar, yaitu sebesar 3.500.000 rupiah. Jadi total ekuitasnya yaitu sebesar 26.500.000 rupiah. Pada tanggal 2 Maret, PT JKL menjual kembali saham treasury-nya sebanyak 500 lembar dengan harga Rp1.000. Jadi jurnalnya yaitu kas sebesar Rp500.000, saham treasury-nya sebesar Rp350.000 dan agio saham treasury sebesar Rp150.000. Karakteristik saham preferen yaitu preferensi dividen, preferensi atas aset saat likuidasi, dapat dikonversi menjadi saham biasa, dapat melakukan call atas opsi dari perusahaan, tidak memiliki suara atau vote. Contoh, PT MNO menerbitkan 5.000 lembar saham preferen dengan nilai par sebesar Rp300 dengan harga Rp1.000 per lembar saham. Bishop mencatat penerbitan saham sebagai berikut, yaitu kas sebesar 5 juta rupiah pada saham preferen sebesar Rp1.500.000, agio saham preferen Rp3.500.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nadira Apsari Utami. Presentasi dari Saudari Nadira adalah akhir dari presentasi kelompok 3 pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih kepada para dosen dan teman-teman yang telah mendukung kegiatan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.